Ia adalah seorang pria yang berdampingan dengan pasangan wanitanya. Segalanya berderak lembut kala pemanasan. Namun begitu mereka mendekati puncak, segalanya berubah. Sang pria mengunci pandangannya, berharap agar gairahnya terbalas, namun yang ia jumpai hanyalah kehampaan. Sebuah kegagalan, seperti yang pernah diungkapkan oleh Stendhal, membenamkannya. Rasa malu dan gentar mulai merayapi dirinya. Dalam kesendiriannya, ia merasa kehilangan maskulinitasnya, merasa tak layak untuk cinta. Sementara di matanya, sang wanita terlihat geli menertawakannya. Tak hanya dia, sang wanita pun tercenung, bertanya dalam hati. Mungkinkah pria ini menyimpan sisi yang tak ia ketahui? Atau mungkinkah ia telah berubah, tak lagi memandangnya cantik? Apabila hal ini terus berlanjut, barangkali sang wanita pun akan mulai mempertanyakan apakah hubungan mereka masih memiliki arah yang sejalan. Dalam kenyataan, banyak kasus impotensi berakar dari bayangan psikologis ketimbang hal-hal fisik. Rasa hormat yang keliru justru seringkali menjadi penghalang, bukan ketidaktertarikan. Meski terangsang, keinginan pria itu diselimuti kecemasan. Di balik hasratnya yang kuat, bersembunyi rasa bersalah. Ia merasa seolah-olah tengah memaksakan sesuatu yang tak suci kepada belahan jiwanya. Di dalam relung batinnya, seks diidentikan dengan dosa dan keburukan. Ini mungkin sesuatu yang hanya ia curhatkan pada teman tak dikenal atau situs-situs maya yang tak memiliki ikatan emosi, namun bukan dengan kekasih sejatinya, yang begitu ia hargai. Ia mulai menarik diri dari seksualitasnya sendiri, mengorbankan gairah demi menuruti desakan hati yang ingin menjaga kesantunan serta keperasaan khayalan kekasihnya. Cinta ada di sana, namun hasrat itu sirna, seperti dalam hubungan ibu dan anak yang sejatinya berisi kasih, bukanlah gairah. Meskipun seorang ibu memiliki kasih sayang dan perhatian yang melimpah pada anaknya, seksualitas tak pernah muncul di antara mereka. Paradigma ini membawa dampak yang mendalam, meneguhkan pandangan bahwa sifat seorang ibu adalah tanpa gairah, bahwa semua wanita yang anggun dan terhormat memendam libido di balik kehormatan. Pandangan ini bisa terpatri dalam benak anak hingga dewasa. Bagi seorang pria, kebingungan ini bisa jadi jebakan. Mereka sering mengira bahwa status keibuan seorang wanita mengukur kedewasaannya dalam aspek seksual, sebuah ilusi yang tak dapat dibantah meski bertahan kuat. Meyakinkan sisi bawah sadar pria yang impotensi akan kenyataan bahwa ibunya, bahkan wanita yang paling ia agungkan, juga manusia yang memiliki hasrat seksual adalah langkah awal dari pengobatan psikologis. Sama seperti wanita lain, ibunya juga menikmati seks. Ini adalah realitas hidup yang ia rahasiakan demi putranya. Sadar bahwa impotensi kerap kali adalah dilema psikologis dan bukannya permasalahan medis, menjadi titik awal yang penting. Mengakui bahwa seks yang liar, penuh gairah, dan tanpa kendali bukan hanya sekadar permainan pria, tapi juga sesuatu yang dirasakan dan diinginkan oleh wanita cantik. Langkah ini bermanfaat bagi keduanya, pria dan wanita, membangun keseimbangan psikis tanpa merusak kehormatan. Rasa yang menyatu dalam seksualitas, yang kerap dianggap sebagai aib bagi hidup yang sopan dan tertib, sesungguhnya menjadi jalan penyatuan cinta dan kebesaran hati. Impotensi adalah seruan dari alam bawah sadar pria agar menerima seksualitasnya, menghayati dan merangkul perbedaan seksual yang ada di dalam diri wanita. Namun, seruan itu bukanlah ketukan kasar di pintu batin. Ia datang perlahan, sebagai bisikan dari relung terdalam. Impotensi bukan sekadar hambatan fisik, namun lebih bagai bayangan tipis yang menyelubungi jendela jiwa, mengaburkan pandangan akan cinta dan gairah. Sebuah pengingat dari alam bawah sadar, untuk merenungi cinta yang mungkin telah hilang nyala, atau hasrat yang mungkin tak lagi penuh tenaga. Sang pria, terjebak dalam jejaring pikirannya, harus berani melintasi batas-batas yang telah ia ciptakan sendiri, batas yang kadang ia bangun atas nama kesopanan dan ketakutan akan penilaian. Dan dalam perjalanan itu, ia perlu menyelami dirinya, bukan hanya sekadar sebagai kekasih, tetapi sebagai pria yang utuh. Mengingat bahwa kelembutan dan hasrat, keteguhan dan kerentanan dapat hidup berdampingan, harmonis dalam sebuah tarian batin yang tiada henti. Begitu pula sang wanita, ia perlu memahami bahwa cinta sejati bukan sekadar kecocokan dalam kehalusan, tetapi juga dalam keberanian saling menerima. Menghayati bahwa di balik kegagalan sesaat ada kerinduan yang mencari pelukan. Bukan sekadar pelukan fisik, tetapi pelukan jiwa yang dalam, yang menyembuhkan luka tak terlihat, yang menghapus rasa ragu dan malu. Dalam menerima perbedaan seksualitas antara pria dan wanita, keduanya berhadapan dengan kebenaran mendasar. Seksualitas bukanlah dosa,
tetapi pancaran hidup yang syarat keindahan. Seks bukanlah sekadar alat pemuas, melainkan tarian lembut yang menghubungkan jiwa-jiwa yang merindu, membangun jembatan antara dunia yang tak selamanya sama, namun selalu mencari cara untuk bersua. Maka saat sang pria mulai menyadari dan merangkul hasratnya, saat ia dapat melihat dirinya di cermin tanpa perasaan bersalah, ia akan menemukan kembali nyala yang telah padam. Dan sang wanita, dalam keterbukaannya, akan melihat bahwa cinta sejati tak pernah rapuh di hadapan ketidaksempurnaan. Cinta yang matang justru lahir dari keberanian mengarungi badai bersama, bukan lari darinya. Dengan menyelami kedalaman yang mereka miliki bersama, mereka berdua akan menemukan bahwa seksualitas yang berani dan terbuka adalah kunci menuju harmoni. Bukan sekadar fisik, melainkan bahasa cinta yang menerjemahkan kerinduan dan kasih sayang yang sejati.